Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam susunan mushaf Al-Quran dan sesuai dengan urutan pewahyuan, ia merupakan surah ke-102. Surat yang dalam bahasa Indonesia berarti pertolongan ini merupakan surat Madaniyah yang turun setelah Rasulullah hijrah dari kota Mekah. Namun turunnya surat ini tidak di Madinah. Adapun sebab penggolongan surat Makkiyah dan Madaniyah bukanlah berdasarkan tempat turunnya, tetapi berdasarkan urutan waktu turunnya. Surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surat Makkiyah, sedangkan surat yang turun sesudah hijrah disebut surat Madaniyah. Surat ini menjadi satu di antara 3 surat Juz Amma yang tergolong surat Madaniyah. Menurut Ibnu Katsir, surat ini diturunkan di Mina di tengah-tengah hari Tasyrik sewaktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan haji wada atau haji perpisahan. Namun ada pula yang berpendapat diturunkan sebelum Fathul Makkah. Hal ini pula yang membuat ayat-ayat dalam surat An-Nasr disebut sebagai ayat As-Safari. As-Safari sendiri artinya ayat yang diturunkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bepergian, sebagaimana diungkap oleh ahli hadis Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail. Menurut ulama Quraisy Syihab dalam buku tafsir Al-Misbah, surat An-Nasr juga turun pada salah satu peristiwa penting bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya setelah Perang Khaybar berlangsung pada tahun 629 Masehi atau tahun 8 Hijriah. Perang tersebut terjadi antara umat Islam yang melawan Yahudi di Oasis Khaybar. Surat An-Nasr ini hanya terdiri dari 3 ayat, 19 kata, dan 80 huruf di dalamnya. Surat An-Nasr merupakan surat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah setelah surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selain disebut sebagai ayat As-Safari pada awal penjelasan tadi, surat ini juga dinamakan surat Idza jaa nasrullahi wal fath sebagaimana bunyi pada awal surat ini, dan juga dinamakan surat At-Taudi, perpisahan, karena terdapat isyarat dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat An-Nasr yang juga menjadi salah satu surat dengan jumlah terpendek ini menyimpan kisah yang mendalam tentang bagaimana proses turunnya surat ini. Diceritakan surat An-Nasr tentang pertolongan Allah kepada Rasulullah serta umat Islam yang mendapatkan kemenangan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya orang yang masuk ke dalam Islam secara beramai-ramai atau berbondong-bondong. Surat An-Nasr ini juga menyerukan untuk umat muslim selalu bertaubat atas kesalahan yang telah diperbuat karena Allah adalah zat yang maha penerima taubat. Terdapat 2 hal asbabun nuzul surat An-Nasr ini, yaitu yang pertama, surat An-Nasr mengabarkan kemenangan dan masuknya orang-orang Arab berbondong-bondong.
Yang kedua, melalui surat An-Nasr ini juga mengisahkan telah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an menjelaskan bahwa surat ini diturunkan pada pertengahan hari-hari tasyrik. Maka aku mengetahui bahwa hal ini merupakan al-wada atau perpisahan. Begitu kata Ibnu Umar. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa setelah Allah menurunkan surat ini, Rasulullah memanggil Fatimah radhiyallahu an. Fatimah menangis saat Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Namun Fatimah lalu tersenyum karena Rasulullah bersabda, "Jangan menangis, karena sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling awal menyusulku." Sementara itu, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khattab menyertakan beliau dalam majelis para pahlawan perang Badar. Sebagian pahlawan perang Badar keberatan jika Ibnu Abbas dilibatkan dalam majelis itu. Lalu Umar pun menguji mereka semua. "Apa pendapat kalian mengenai firman Allah iza ja'a nasrullahi wal fath dalam surat An-Nasr? Allah memerintahkan kita untuk bertahmid dan beristighfar kepadanya jika Dia menolong dan memberi kemenangan." Jawab salah seorang dari mereka. Yang lain diam, tidak ada jawaban berbeda. Lalu Umar bertanya lagi, "Apakah demikian pendapatmu, wahai Ibnu Abbas?" Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, wahai Amirul Mukminin. Iza ja'a nasrullahi wal fath merupakan isyarat ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah beritahukan kepada beliau. Datangnya kemenangan dan Fatu Makkah merupakan tanda ajal beliau." "Aku tidak mengetahui tafsir surat An-Nasr ini melainkan apa yang kamu katakan," kata Umar. Ibnu Katsir menjelaskan seluruh ulama sepakat bahwa Al-Fath yang dimaksud dalam ayat ini adalah pembebasan kota Mekah atau Fatu Makkah. Saat itu suku-suku bangsa Arab menunda masuk Islam karena menunggu pembebasan kota Mekah. Mereka meyakini jika Muhammad bisa kembali ke Makkah dan mengalahkan kaumnya, maka ia telah membuktikan bahwa ia benar-benar seorang Nabi Allah. Sayyid Qutb mendukung pendapat bahwa surat ini turun sebelum Fatu Makkah karena ayat ini mengisyaratkan kemenangan yang akan terjadi. Dalam tafsir Fi Zilalil Quran, ia mengkompromikan Zariyah Nas dengan hadis Ummu Salamah bahwa ayat ini turun mengabarkan berita gembira tentang pembebasan kota Mekah. Setelah pembebasan kota Mekah, Rasulullah tahu bahwa beliau akan wafat sehingga memanggil Fatimah untuk memberitahukan dekatnya ajal tersebut. Sejalan dengan pendapat Sayyid Qutb tersebut, ayat ini sekaligus merupakan bukti kebenaran Al-Quran. Sebab apa yang dikabarkan Al-Quran kemudian benar-benar terjadi dan kota Mekah benar-benar dibebaskan. Meski hanya terdiri dari 3 ayat saja, surat An-Nasr memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaannya adalah pahala membaca surat An-Nasr sama seperti membaca seperempat Al-Quran. Hal tersebut tercantum dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sebagai berikut. Surat Iza ja'a nasrullahi wal fath sama dengan seperempat Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Surat An-Nasr artinya memberikan kabar gembira tentang pertolongan Allah kepada Rasulullah serta umat Islam yang mendapatkan kemenangan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun memerintahkan umatnya agar bertasbih, memujinya, meminta ampunan kepadanya saat terjadi peristiwa yang menggembirakan. Keutamaan surat An-Nasr berikutnya yaitu selepas peristiwa Fatu Mekah,
banyak orang beramai-ramai, berbondong-bondong memeluk agama Islam. Hal tersebut terbukti hingga saat ini bahwa Islam adalah agama yang jumlah pemeluknya sangat besar. Keutamaan lainnya adalah surat ini adalah bukti bahwa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu benar-benar menjadi kenyataan, yakni adanya peristiwa Fathu Mekah serta banyaknya orang yang memeluk Islam. Kemudian keutamaan membaca surat An-Nasr dapat dimasukkan ke dalam surga Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membacanya, maka seolah-olah ia bersama Rasulullah pada saat pembebasan kota Mekah." Selanjutnya, keutamaan dari surat An-Nasr yaitu mendapat pahala seperti orang syahid. Dengan membaca surat An-Nasr, artinya umat Islam akan mendapat pahala seperti orang yang syahid bersama Nabi di hari Fathul Makkah atau hari pembebasan kota Mekah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa yang membaca surat ini, maka ia akan diberi pahala seperti pahala orang yang syahid bersama Nabi pada hari Fathul Makkah. Dan barang siapa yang membacanya dalam sholat dan membacanya setelah Alhamdulillah, maka sholatnya akan diterima dengan sebaik-baiknya penerimaan." Beberapa hikmah yang bisa kita petik dari surat ini adalah yang pertama, surat An-Nasr ini diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai berita gembira atas perjuangan beliau dalam mendakwahkan Islam, yaitu dengan berbagai kemenangan dalam penaklukan wilayah dan banyaknya yang memeluk Islam serta penaklukan Mekah dengan cara damai. Yang kedua, turunnya surat An-Nasr ini merupakan isyarat akan dekatnya ajal Rasulullah SAW dan telah sempurnanya perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan risalah, sehingga sudah saatnya bagi beliau untuk mempersiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong dan memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang selalu berjuang untuk mendakwahkan Islam dan meninggikan kalimat-kalimat Allah. Hikmah selanjutnya yang bisa kita petik dari surat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar selalu berzikir kepadanya dengan memperbanyak tasbih dan tahmid. Hikmah yang terakhir, bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita agar memperbanyak memohon ampunan atau beristighfar dan bertaubat kepada Allah serta mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadap Allah. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Berbeda dengan Rasulullah SAW yang telah diberi isyarat dekatnya ajal beliau. Setelah mengetahui bagaimana arti surat An-Nasr dan asbabun nuzul dari surat ini, semoga kita dapat merenungkan dan membaca surat ini dengan jauh lebih khusyuk dan hikmat untuk mendapatkan hikmat tersendiri bagi kehidupan kita. Amin. Sekian pembahasan kali ini dan sampai jumpa dalam bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.